Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga. Di video gue kali ini, gue mau sharing ke kalian lagi nih. Jadi baru aja gue nonton launchingnya si jawara baru dari si Xiaomi Indonesia. Jadi jawara baru kali ini adalah si Mi 11 series. Nah, jadi Mi 11 seriesnya bukan Mi 11 Ultra atau Mi 11 biasa ya. Jadi Mi 11T series. Nah, baru aja malam ini diluncurin tanggal 4 November hari Kamis. Nah, baru pas malam Jumat nih ya. Nah, baru aja dirilis ke Indonesia ya, jelas. Jadi baru aja dirilis Mi 11T dan Mi 11T Pro. Nah, di sini banyak fitur yang menarik sih menurut gua. Selain dari harganya ya, tunggu dulu harganya nanti belakangan aja. Kita bahas speknya satu-satu dulu aja. Nah, di sini kebetulan juga udah diposting sama Xiaomi Indonesia di Instagramnya. Jadi gue tinggal bacain aja sih, gue sharing ke kalian. Buat kalian yang pengen lebih greget ya pakai yang bukan pakai sih, beli yang si Mi 11T Pro aja itu. Wah, Snapdragon 888. Tapi ya konsekuensinya ya satu, panas. Tapi kalau mungkin yang nyari aman ya, itu di Mi 11T-nya aja yang T biasa tanpa Pro. Nah, jadi yang gue bahas yang Mi 11T-nya dulu aja ya, yang tanpa Pro. Jadi yang Mi 11T-nya itu dia menggunakan prosesornya itu dia di MediaTek Dimensity 1200 Ultra. Nah, jadi dia pakai ada embel-embel ultranya nih, 1200 Ultra yang klaim dari si Xiaomi Indonesianya sih the latest and most powerful MediaTek chipset. Jadi udah 5G pula, di sini juga udah chipsetnya most powerful, jadi udah otomatis kencang ya. Ya semoga bisa menyamai lah paling nggak di Snapdragon 870-nya si Poco F3. Nah, di sini juga untuk desainnya itu bagus. Desainnya gue cek juga ya ala-ala handphone Xiaomi Poco keluaran terbaru saat inilah, udah pansol di tengah untuk kamera depannya itu ya gitulah pokoknya. Untuk desainnya sih menurut gue ya bagus sih sebenarnya, tapi agak membosankan aja karena seri-seri produk sebelumnya juga desainnya ya kayak gini aja. Bam kameranya yang di pinggir atas ditambah polosan aja gitu ya, agak sedikit ngebosanin sih. Tapi overall warna yang ditawarkan juga cukup ngebosanin juga sebenarnya, hitam putih sama biru lagi. Jadi ya itu untuk layarnya sendiri dia 6,67 in, udah AMOLED juga ya di situ ya. Perlindungannya itu pakai Corning Gorilla Glass Victus. Nah, oke. Jadi udah true color juga, refresh rate-nya udah 120 Hz dengan 480 Hz touch samplingnya. Nah, hampir ya mirip-mirip layarnya, ya mirip-mirip kayak Poco F3 lah, nggak beda jauh. Nah, ini Poco F3 gue masih ada nih, tuh, Poco F3 ini lagi ngupdate nih. Tuh. Nanti gue sharing juga untuk video update ya ke kalian ya. Jadi di sini juga menarik sebenarnya seri Mi yang ada T-nya itu kayak 10T kemarin atau saat ini 11T itu lebih mengedepankan di kamera sih sebenarnya. Nah, kameranya sendiri di sini untuk resolusi kamera utamanya di 108 megapiksel. Oke, tadi udah dijabarin juga untuk hasil kualitas fotonya, night mode-nya, telemakro juga ada telemakro. Yang menarik di sini sih peningkatan dari mungkin videografinya ya. Videografinya di sini ada berbagai macam fitur gimmick gitu, gimmick yang dimiliki oleh si Mi 11T. Oke, ada beberapa gimmick-gimmicknya, contohnya kayak audio zoom, telemakro recording, one click AI cinema ya gitu-gitulah. Kalian boleh dicek aja langsung di Instagramnya Xiaomi Indonesia. Tapi kalau 3 warna itu gue lebih prefer ke putih kali ya. Biru sih mau nonton, ini biru juga nih. Ini Redmi 10 masih ada juga di tangan gue nih, belum gue jual. Kalau kalian ada yang mau ya DM gue aja. Sama yang menarik juga di sini pengecasannya udah 67 watt sama kayak Poco X3 GT. Jadi 100% itu cuma butuh waktu 36 menit klaim dari si Xiaomi Indonesianya ya. Oke, jadi ya itu 108 megapiksel untuk kamera utamanya. Desainnya ya gitu-gitu aja sih menurut gue, tapi yang mantap sih ya mungkin dari chipsetnya, karena chipset terbaru juga ya 1200 Dimensity 1200 dari MediaTek yang dimana itu udah 5G. Kalau untuk refresh rate ya udah
awam lah, 120 Hz itu udah banyak yang pakai. Ngecas 67 watt juga di Poco X3 GT kemarin juga sama, layarnya Corning Gorilla Glass Victus juga Poco X3 GT juga udah ada Dolby Atmos, speakernya juga oke, udah ada sebelumnya. Dan fitur-fitur videografi yang gimmick-gimmick itu mungkin yang terbaru ya. Jadi kalau kita lihat harganya itu RAM 8GB storage 256GB itu dijual di harga 5.999.000 atau 6 juta ya, 6 juta kembali 1.000. Menurut gua harga 6 juta kalau kualitas performanya itu menyamai dari si Poco F3 Snapdragon 870 sih. Ini handphone Mi 11T sih keren, bagus, patut kalian beli. Recommended banget karena kualitas kameranya yang pasti jauh lebih baik ketimbang Poco F3. Tapi kalau performanya mungkin bisa menyamai si Snapdragon 870 ini handphone 10T itu 11T itu udah cakep lah buat kalian beli. Tapi kalau gua rasa sih kalau kalian yang saat ini punya Poco F3 ya tahan aja dulu. Poco F3 masih powerful banget kok, bisa dipakai buat tahun depan juga. Ya enggak? Oke. Sama satu lagi ada Mi 11T pakai Pro ya, Mi 11T Pro. Ini yang kemarin udah gue pernah bahas juga, video gue sebelumnya gue bahas si Xiaomi Mi 11T Pro ini dengan chipsetnya itu Snapdragon 888 kayak yang kemarin udah gue singgung juga, gue buatin video juga. Kalau kalian pengen nonton, gue sertakan linknya nanti di deskripsi pada video gue kali ini. Di situ gue pernah ngerasain prosesor ini Snapdragon 888 di handphonenya Asus ROG Phone 5. Itu handphone bener-bener panas banget. Ibaratkannya tuh kita main game itu kalau panas angkat-angkat aja masih nyaman lah pakai casing gitu. Tapi ini udah nggak nyaman banget, udah berasa nggak nyaman di telapak tangan kita, di jari-jari kita tuh. Mi 11T Pro itu udah pengecasannya 120 watt. Nah, sama kayak yang gue singgung di video gue kemarin. 120 watt untuk pengecasannya. Wow. Xiaomi Hypercharger. Udah include juga ya casannya di dalam boxnya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi beli di luar. Oke. Jadi untuk tadi chipsetnya Snapdragon 888 ya, udah 5G ya harusnya. Emang udah 5G sih pasti. Baterainya 5000 mAh. Nah, kalau untuk perekaman kameranya sih nggak beda jauh sama Mi 11T-nya. Dia sama-sama kamera utamanya 108 megapiksel. Udah ada fitur-fitur gimmick videografinya. Nah, Xiaomi ini menamakannya Xiaomi 11T Pro Cinemagic. Wih, keren juga. Cinemagic. Dia untuk layarnya sih ya sama lah, 6,67 inch AMOLED display. Refresh rate-nya 120 Hz, hampir sama. Mungkin perbedaannya ya prosesornya aja sih. Prosesor sama ini ya, daya pengecasannya sama yang Mi 11T biasa sama Mi 11T Pro itu bedanya hanya itu aja sih. Nah, untuk harganya sendiri Mi 11T Pro itu yang RAM 8GB dijual di harga 6.999.000 atau 7 juta kembali 1.000, dan yang RAM 12GB dia ngeluarin RAM 12GB storage 256GB juga di harga 7.500.000 lah yang emangnya. Jadi untuk Mi 11 seri yang biasa, Mi 11T seri yang biasa sama yang Pro bedanya hanya kacek 1 jutaan. Nah, 1 juta itu kita udah bisa dapat prosesor Snapdragon 888 ditambah pengecasannya yang udah 120 watt. Woi, ngecas cepet banget nih pas ini. Klaimnya sih 17 menit ya udah 100% full. Jadi ya udah harganya segitu. Cakep, 7 juta. Layar udah AMOLED juga. Ya. Jadi itu untuk dua produk yang udah diperkenalkan sama si Alvinci tadi. Yang presentasiin si Alvinci itu cakep, enak kalau dia yang presentasiin tuh. Jadi biarpun dia pakai bahasa Inggris tapi enak penyampaiannya gitu. Oke, jadi itu ada dua produk. Nah, sekarang kesimpulannya menurut gua kalau kalian pengen upgrade handphone kalian. Nah, misalkan kalian punya handphone seri-seri menengah yang harga 3 jutaan nih. Kalau kalian mau nge-boost itu boleh di up ke Mi 11T atau Mi 11T Pro sekalian itu bisa. Tapi kalau kalian yang masih punya Poco F3 atau handphone yang 5 jutaan lainnya kayak Poco X3 GT, itu menurut gue ya tahan aja dulu, santai aja dulu, nggak usah ngebet banget. Mungkin perbedaannya yang nggak signifikan banget antara Poco F3 sama
Mi 11T series itu mungkin ya di daya ngecasnya oke, lebih cepat. Sama prosesornya 870 tuh menurut gue masih powerful banget. Beda sama 888 ya, yang Mi 11T Pro itu lebih powerful dari Snapdragon 870. Tapi panasnya itu yang udah nggak ketolongan. Ya 870 masih chipset seri gaming yang aman lah. Chipset flagship yang aman menurut gue sampai saat ini. Oke, ya udah segini dulu aja video yang bisa gue sharing ke kalian. Gue bahas ke kalian 2 produk peluncuran terbaru dari Xiaomi Indonesia. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau kita mau ngebahas tentang persaingan dunia handphone, kalian tulis aja di kolom komentar di video gue kali ini. Tapi yang sehatnya, oke? Yaudah, sampai ketemu di video gue berikutnya. Venga pamit. Bye.